Dilematis guys, niatnya curhat kok malah kena hujat, bahkan dipecat sama majikan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, nasib orang memang tidak ada yang tahu ya. Jadi ini berlaku untuk siapapun, khususnya pekerja migran Indonesia yang bekerja dengan majikan non-muslim ataupun majikan Cina, yang itu berarti mereka mayoritas akan mengkonsumsi daging babi. Nah, ada beberapa teman-teman pekerja migran yang kemudian karena mungkin dalam praktek kesehariannya dia itu pegang daging babi, dia masak babi, kemudian dia merasa ada kendala ya, mungkin ada kesulitan ketika dia mau makan atau apa gitu. Itu kemudian mereka curhat di sosial media yang ya niatannya kan curhat, cuma respon daripada netizen itu beda-beda. Ada yang mereka bersimpati, tapi ada juga yang menghujat habis-habisan. Bahkan endingnya salah satu pekerja migran yang berada di Singapura, teman kita itu dipecat sama majikan ya, karena yang pasti waktu itu dia sharing konten di TikToknya, dia lagi masak daging babi, padahal majikannya adalah majikan muslim. Jadi dia sudah, majikannya yang saya maksudkan itu sudah bersuudon dulu bahwa dia ada makan babi, dia ada masak babi ya. Ini sebenarnya merupakan hal-hal yang bisa dihindari kalau misalkan komunikasi antara pekerja migrannya dan majikan itu berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan sejahtera selalu. Ketemu kembali dengan saya Yani Utami di vlognya TKW Sharing dan Tips. Ya, seperti biasa di konten-konten saya, selain saya akan sharing informasi dengan teman-teman, saya juga akan ngasih beberapa tips penting dan akurat yang saya berharap itu akan bermanfaat bagi kalian semuanya. Jadi sangat penting untuk menyimak video saya dari awal sampai akhir ya, jangan lewatkan. Sebagai buruh migran, salah satu kendala atau mungkin saya boleh katakan ini sebagai challenge atau tantangan ya, adalah kita harus bisa fleksibel itu mengikuti ya kinerja ataupun aturan ataupun hal-hal yang sudah ditentukan oleh majikan, karena bagaimanapun kita akan memiliki latar belakang yang tidak sama ya. Perlu kita camkan bahwa budaya Indonesia dengan budaya tempat kita bekerja di rumah majikan itu nggak sama, khususnya untuk teman-teman yang bekerja dengan majikan non-muslim yang berlatar belakang ras Cina, seperti di Cina, Singapura, Hong Kong, Mekah, ataupun Taiwan sendiri. Jadi baik dari segi masakan, bahasa, kemudian budayanya jelas-jelas tidak sama. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah tentang makanan ya. Kita tahu bahwa orang Cina itu mereka sangat suka makan daging babi. Nah, meskipun itu diharamkan, tetapi kita masih bisa memegangnya, mengolahnya ya, karena sekali lagi ini merupakan tuntutan pekerjaan kita sebagai pekerja migran yang ikut dengan majikan ya. Kadang-kadang kita kan harus memasak juga ya, mempersiapkan menu makan malam, siang bagi yang baru masuk di rumah majikan itu kan blank ya, atau nggak punya pengalaman sama sekali. Itu untuk yang newcomer, tapi kalau yang sudah punya pengalaman ya gampang aja. Dia bisa langsung belanja di pasar, dia bisa milih barang atau menu yang dia mau masak hari itu. Dan karena ini adalah kepercayaan, jadi rasa percaya majikan kepada TKW-nya itu dibangun dalam waktu, saya rasa ya tidak bisa singkat, jadi secara perlahan. Jadi trusting building itu take time ya. Jadi cara masaknya seperti apa? Biasanya kalau di awal sih majikan akan ngajari kita ya. Oh ya, dagingnya mesti begini, kemudian cara masaknya begini, bumbunya ini itu,
terus waktunya, durasi masaknya berapa lama, tekstur masakan harus seperti apa, cita rasanya seperti apa, penyajiannya bagaimana, itu pasti kita akan diajarkan ya. Khususnya yang seperti yang tadi saya bilang adalah bagi yang pendatang baru. Nggak mungkin deh majikan itu langsung oke lah kamu masak suka-suka kamu gitu. Terus sambil berjalannya waktu kita akan paham, jadi kita sudah pakai feeling nih masaknya, sudah pakai perasaan ya, udah tahu. Karena tiap hari kita masak, kita itu pegangan kita sehari-hari, kerjaan kita sehari-hari, kita jadi mahir secara otodidak. Jadi kita bisa karena terbiasa ya. Apalagi kalau kita punya jaga manula, kita kemudian akan lebih sensitif, dalam arti ya kita paham apa sih yang dibutuhkan oleh lansia yang kita jaga ya. Nah, bicara tentang budaya, kita tidak akan lepas dari masakan ya. Masakan orang Cina dengan orang Indonesia itu tidak sama gitu. Kalau orang Cina mereka mayoritas mengkonsumsi daging babi, yang mana itu diharamkan bagi kita yang penganut Muslim ya. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh memegangnya, kita tidak boleh mengolahnya, karena bagaimanapun ini akan menjadi salah satu tuntutan pekerjaan yang harus kita lakukan ya. Konsekuensi ketika kita bekerja dengan orang Cina, dengan majikan Cina adalah ya kita harus mau mengolah, kita harus bisa masak, kita harus bisa bahasa, kita harus belajar budaya mereka ya. Sekali lagi, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi jangan sampai karena hal tadi, karena kita mungkin merasa jijik, merasa takut kena najis babi tadi, kemudian kita tidak mau mengolahnya ya. Kita harus profesional dalam hal ini ya. Ketika majikan kita menyuruh untuk masak ya kita harus masak. Nah, kabar baiknya teman-teman tidak perlu lagi khawatir tentang atau ketakutan berlebihan dengan daging babi, karena mungkin takut, oh ya nanti saya takut kena najisnya, gimana nanti saya sholatnya nggak sah ya. Karena nanti di video akhir saya akan sisipkan juga, akan saya sharingkan juga ke teman-teman pendapat dari beberapa narasumber yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja beliau sudah memiliki ilmu keagamaan yang lebih baik daripada kita ya. Jadi mereka akan memberikan informasi tambahan, akan sharing dengan kita semuanya tentang bagaimana cara membersihkan najis daging babi. Dan saya rasa ini merupakan informasi yang kalian butuhkan juga ya kawan-kawan ya. Jadi semoga saja ini akan membuka cakrawala kita lebih besar, bahwa profesionalisme itu penting, tetapi itu tidak harus kemudian dengan mengorbankan keimanan kita, ketauhidan kita ya. Jadi saya ucapkan selamat bekerja, selamat beraktivitas, sehat selalu, sejahtera selalu, dan selamat menikmati konten saya kali ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Al-muqalladatu, ini cara mensucikan najis, ini sudah pernah kita jelaskan. Kita tinggal baca nasnya saja, kembali kepada keterangan beberapa hari yang lalu. Al-muqalladatu, najis muqalladah, yaitu najisnya anjing dan babi dan keturunannya. Tadhuru, maka itu akan bisa disucikan bisab'i ghasalatin, dengan 7 basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah dibersihkan bentuk najisnya, apakah itu kotoran anjing, kotoran babi yang nempel di baju, sudah dibersihkan, baru setelah itu diguyur 7 kali basuhan. Ihdahun nabi turabin, salah satu air tersebut dicampur dengan debu, bukan ihdahun nabi turabin lalu diguyur debu saja, bukan. Salah satu dari 7 basuhan, misalnya ini kain, kita guyur 1, 2,
2, 3 sampai 7. Salah satu dari 7 airnya dicampur dengan debu yang bisa dipakai untuk tayamum kalau kering. Biarpun yang dicampur bukan debu kering, kalau seandainya debu itu kering, maka boleh kita jadikan bertayamum. Kita pilih, kita gunakan untuk bertayamum. Kita campur, tidak harus banyak, seujung sendok teh dicampur dengan air baru diguyurkan. Dan sunnahnya guyuran itu adalah bukan yang terakhir agar baju tidak kotor.